Coba bayangin deh, sebuah tradisi yang usianya udah ribuan tahun, tiba-tiba ketemu sama teknologi paling canggih yang kita punya sekarang. Nah, selamat datang, karena hari ini kita bakal membahas gimana kecerdasan buatan, atau AI, punya potensi buat mengubah total cara kita mengelola zakat. Di satu sisi, kita punya keyakinan dan praktik yang diwariskan turun-temurun. Di sisi lain ada kode dan algoritma super canggih. Pertanyaannya, bisa nggak sih dua dunia yang kelihatannya beda banget ini jalan bareng? Nah, itulah pertanyaan besar yang bakal kita coba jawab bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin solusi canggih di masa depan, penting banget buat kita paham dulu akarnya. Zakat itu punya kekuatan yang luar biasa, tapi di saat yang sama, ia juga menghadapi tantangan yang itu lagi dari dulu. Yuk, kita bedah satu persatu. Kita sering banget kan melihat zakat itu cuma sebagai ritual tahunan, padahal esensinya jauh lebih dalam dari itu. Zakat itu ibarat jembatan kokoh yang nyambungin ibadah kita secara personal dengan dampak nyata buat keadilan sosial di masyarakat luas. Nah, disinilah letak paradoks zakat. Di atas kertas, janjinya luar biasa. Bisa jadi alat buat ngentasin kemiskinan dan menciptakan keadilan. Tapi kenyataannya di lapangan seringkali beda. Potensi dana yang harusnya triliunan yang terkumpul jauh di bawahnya. Terus muncul pertanyaan soal transparansi. Ini uangnya beneran kemana? Dan yang paling sedih, bantuan kadang nggak sampai ke tangan yang paling butuh. Jadi gimana caranya kita nutup jurang antara janji yang indah dan realita yang pahit ini? Ternyata, jawabannya mungkin datang dari tempat yang nggak kita duga-duga. Dunia teknologi. Muncullah sekutu baru yang bisa bantu kita mecahin masalah yang sangat manusiawi ini. Terus, apa sih sebenarnya AI ini dalam konteks zakat? Gampangnya gini, bayangin AI itu kayak asisten super cerdas. Kerjanya itu membaca data dalam jumlah yang masif. Lalu dari situ, dia bisa nemuin pola-pola tersembunyi, memprediksi kebutuhan, dan akhirnya ngasih rekomendasi ke pengelola zakat biar keputusan mereka jadi jauh lebih akurat dan cepat. Dan ini poin yang krusial banget. Dalam prinsip Islam, teknologi kayak AI ini bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Justru, ia dipandang sebagai wasilah, sebuah alat, sebuah sarana. Selama alat ini dipakai untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan umat, penggunaannya bukan cuma boleh, tapi malah dianjurkan. Oke, teorinya kedengaran keren, tapi praktiknya gimana di lapangan? Gimana wujud nyata AI ini waktu benar-benar dipakai buat ngurusin zakat? Yuk kita lihat. Setidaknya, ada 4 transformasi besar yang dibawa AI ke dunia zakat. Dan kerennya, masing-masing ini langsung menjawab masalah-masalah kronis yang udah kita bahas tadi. Pertama, pengumpulan yang lebih cerdas. Coba lihat deh data ini. Kelihatan banget kan, gap antara potensi zakat di Indonesia dengan yang beneran terkumpul itu gede banget. Nah, disinilah AI masuk. Dengan menganalisis data ekonomi, sosial, dan demografis, AI bisa bantu melihat para calon muzaki yang selama ini mungkin nggak terjangkau. Kedua, distribusi yang tepat sasaran. Nggak ada lagi tuh cerita satu daerah kebanjiran bantuan, sementara daerah tetangganya yang sama-sama butuh malah nggak kebagian. Dengan big data, AI bisa memetakan mana aja kantong-kantong kemiskinan yang paling butuh bantuan. Jadi penyalurannya bisa jauh lebih adil dan presisi. Nah, sekarang kita masuk ke masalah terbesar, kepercayaan. Gimana cara AI ngatasin ini? Jawabannya bukan cuma AI sendirian, tapi kombinasi maut antara AI dengan teknologi lain, yaitu blockchain. Hasilnya? Sebuah sistem dengan kepercayaan yang nggak bisa diganggu-gugat. Kenapa? Karena setiap rupiah zakat bisa kita lacak perjalanannya secara real time. Dari dompet muzaki, masuk ke lembaga amil zakat, sampai akhirnya diterima oleh mustahik. Semuanya transparan. Inilah yang kita sebut transparansi radikal. Oke, visinya kedengeran keren banget kan? Tapi eits, tunggu dulu. Perjalanan buat mewujudkan semua ini jelas nggak semulus jalan tol. Ada beberapa rintangan besar yang harus kita lewati. Setidaknya ada 4 tantangan utama. Pertama, soal data. Kadang datanya nggak ada, nggak lengkap, atau kualitasnya jelek. Kedua, sumber daya manusianya. Apa staf lembaga zakat udah siap pakai teknologi secanggih ini? Ketiga, isu etika dan privasi data. Ini sensitif banget. Dan yang terakhir, tentu saja, biayanya. Implementasi teknologi kayak gini nggak murah. Terus gimana cara kita ngelewatin semua rintangan itu? Apa kita harus nyerah aja? Tentu enggak. Untungnya udah ada semacam cetak biru yang jelas, sebuah rencana strategis dengan 5 poin kunci untuk masa depan. Peta jalannya itu logis banget. Pertama, bangun fondasinya dulu. Sebuah pusat data zakat nasional yang terintegrasi. Kalau data udah beres, kita siapkan orangnya lewat pelatihan skill digital. Biar inovasinya lebih cepat, kita gandeng para startup teknologi.
Terus, sistemnya kita perkuat dengan integrasi AI dan blockchain. Dan yang paling penting, semua itu harus dipagari dengan regulasi etika yang jelas. Ini bukan sekedar daftar, tapi sebuah ekosistem yang saling dukung. Pada akhirnya, kalau mau kita simpulkan, pergeseran paling fundamental yang ditawarkan AI itu ya ini. Kita lompat dari sebuah sistem yang tadinya cuma modal percaya aja deh, menjadi sebuah ekosistem yang digerakkan oleh data, di mana setiap dampak bisa diukur dan setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini semua membawa kita ke pertanyaan penutup yang bikin mikir. Kalau teknologi ternyata bisa mentransformasi tradisi yang begitu mendalam dan sakral seperti zakat, kira-kira tradisi abadi apa lagi ya yang juga bisa ikut bertransformasi menjadi lebih baik? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan bersama.